Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina, asal dari Prodi Manajemen A1. Saya di sini akan menjelaskan dari pertanyaan di bawah ini. Menurut pengamatan saya, sebagai generasi anak muda Indonesia, seharusnya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, dan lebih cerdas untuk menggunakan media sosial. Jangan asal kita buru-buru untuk menyimpulkan lalu membagikan. Terkadang hoax itu diolah dari berita media yang terpercaya. Hanya saja isinya sudah diteliti atau isinya berbeda dengan berita yang sebelumnya. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax dengan cara menyusun undang-undang yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarluaskan berita hoax atau konten negatif. Selain itu, Kemenkom mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital supaya generasi anak muda Indonesia mempunyai kecerdasan literasi digital yang sangat tinggi, agar tidak dapat dipengaruhi oleh berita hoax yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia saat ini. Tindakan yang harus kita lakukan agar kita tidak ikut menyebarkan berita hoax. Yang pertama adalah hati-hati kita untuk melihat judul provokatif. Misalnya kita langsung menuding jari ke pihak tertentu yang isinya itu diambil dari berita yang resmi. Hanya saja sedikit perubahan yang diubah dan agar menimbulkan persepsi yang sesuai dikehendaki sang pembuat berita hoax tadi. Yang kedua, kita harus bisa benar-benar mencermati alamat situs, karena berita yang berasal dari situs media, kita tidak tahu apakah berita tersebut itu sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak. Kalau sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, kita akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban ke Dewan Pers itu tadi. Yang ketiga, periksa fakta. Kita sebagai generasi anak Indonesia, kita harus bisa membedakan mana yang berita fakta dan mana yang berita opini. Yang keempat, cek keaslian foto dengan cara kita mencari di Google drag and drop apakah foto berita itu tadi sebanding dengan yang di Google itu tadi atau tidak. Seandainya foto itu serupa dengan di Google, kita langsung bisa membagikan berita itu tadi ke media sosialnya. Kalau seandainya tidak serupa dengan foto di Google drag and drop, kita tidak langsung membagikan, karena berita itu bisa menimbulkan orang kecemasan dalam masa pandemi sekarang ini. Dan selanjutnya, dan bagaimana bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam pandemi COVID-19 dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah segera berlalu. Yang pertama, solidaritas. Marilah kita bersatu padu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan memutus mata pencarian penyebaran COVID-19, khususnya dalam kelompok rentan seperti lansia, balita, ibu hamil, dan penderita penyakit bawaan, dengan cara memberikan sosialisasi yang tepat, memberikan masker, terus memberikan makanan bergizi bagi orang yang membutuhkan makanan bergizi, terutama pada orang yang rentan penyakit bawaan. Itu harus segera diberi makanan bergizi, karena orang yang rentan terkena penyakit itu akan mudah terkena penyakit seperti COVID gitu. Saat ini kita untuk hadirkan rasa empati terutama
selanjutnya, memperkuat silaturahim dengan warga sekitar kita. Yang kedua, keteraturan dan persatuan yang kuat, yaitu terdiri dari berpedoman pada ketepatan bertindak dan ketepatan cakupan, terus memastikan dilakukan secara luas dan kepastian untuk memberikan layanan kesehatan dan isolasi khususnya orang yang terkena kasus COVID-19. Terus pemerintah harus membatasi manusia supaya tidak interaksi secara langsung dan tidak beraktivitas dalam kerumunan. Terus yang ketiga, menciptakan rasa keseimbangan. Terdiri dari satu, percaya bahwa keadaan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, akan segera membaik. Kita harus percaya bahwa keadaan selalu membaik. Kalau kita percaya bahwa keadaan membaik, otomatis kita sudah melewati krisis tersebut dengan mindset yang positif, yang seringkali berujung kepada terobosan yang baru yang sangat sulit dihasilkan jika kita memiliki pemikiran pesimis. Terus yang kedua, fokus mencari solusi. Jadi, ketidakpastian akan membuat orang tidak nyaman, dan ketidaknyamanan inilah menjadi fokus setiap orang. Yang ketiga, pentingnya rasa empati. Kita akan terjebak krisis jika kita tidak akan mempedulikan kepada orang lain. Terkadang, dampak yang kita alami adalah berkah untuk orang lain. Kemampuan kita keluar dari sebuah krisis jika dipengaruhi oleh bagaimana kita menciptakan keseimbangan yang tidak pasti, dan keseimbangan akan sulit tercapai tanpa adanya rasa empati. Yang terakhir, kesehatan mental akan lebih penting daripada kesehatan fisik. Ketakutan, rasa putus asa, depresi, pesimis, dan pola pikir negatif adalah masalah utama bagi kita semua yang kita hadapi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu pentingnya bagi kita semua agar kita menjaga pola mental kita dan membantu orang lain agar untuk berpikiran positif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.